Sampai hari ini semua profil partai telah kami hadirkan di hadapan Anda pemirsa, dan tibalah saatnya Anda untuk menimbang-nimbang dan memikirkan yang mana yang akan Anda dukung nanti dalam pemilu legislatif. Untuk memperkuat pemahaman Anda tentang PKP Indonesia, saya sampaikan bahwa visi partai ini diantaranya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada hal yang menarik dari misi PKP Indonesia yang terdiri dari 6 misi. Saya akan mempertajam diantaranya. Yang pertama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harga mati ya Pak ya kalau soal NKRI ya. Kemudian di nomor 4, Anda bisa lihat selengkapnya di tayangan grafik kami, tapi nomor 4 adalah mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih, serta bebas KKN. Perang terhadap korupsi dimulai dari partai politik, Pak. Apakah PKP Indonesia punya rumusan yang mujarab untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ya, saya kira begini. Pertama sekali untuk memberantas korupsi ini kan dari diri kita sendiri. Ya, kami selalu Ketua Umum ya Bang Yos itu mengatakan kepada kami, jika nanti Anda menjadi seorang anggota legislator, itu Anda harus tahu betul berapa pendapatan Anda, berapa gaji Anda. Kalau ada 1 sen aja lebih, Anda pertanyakan dan kejar sampai kemanapun. Kalau lebih malah dipertanyakan? Dipertanyakan. Bukannya apa? Kalau kurang nggak ditanya, Pak? Nah ini, kalau kurang itu sudah sedekahkan aja dianggap. Jadi kalau lebih pertanyakan kejar sampai kemanapun. Kalau itu yang bukan Anda, jangan sentuh sama sekali. Dan insya Allah Anda akan selamat. Gaji, baru kita. Itu gaji Pak, yang harus di-store ke partai berapa persen? Kita itu 10%. 10% ya? Artinya kan konsep yang Bapak sampaikan tadi juga partai-partai lain juga melakukan. Ada setoran ke partai, kemudian juga kalau misalnya terima di luar gaji nanti harus dikejar ya kan. Tapi apa kelebihannya Pak PKP Indonesia ini Pak? Ya tapi yang saya katakan tadi, kita itu benar selalu diingatkan itu. Jadi benar-benar diajar menghitung persis. Jadi kita harus benar-benar, kalau kita gaji kita itu hanya misalnya kita katakanlah 60 juta. Kalau ada lebih dari 60 juta, mungkin entah dari mana, di amplop atau di mana, itu harus kita keluarkan dulu dan kita tanyakan kemanapun. Itu saya kira, saya nggak tahu dengan partai lain, tapi kami selalu diingatkan seperti itu. Artinya jadi caleg PKP harus pintar berhitung Pak ya? Wah, harus pintar. Bukan berarti penuh perhitungan kan? Ya. Jadi kita harus tahu perhitungan itu harus jelas itu. Itu yang saya katakan tadi itu. Itu selalu diingatkan begitu. Ya saya kira itu bukan satu hal yang klise. Kita karena saya diingatkan, kita menjadi ingat seperti itu. Ya nanti mungkin menjadi habit. Wah ini lebih ini. Biasanya kalau lebih diam-diam masuk kantong, ini nggak taruh di situ, terserah lah. Ya mudah-mudahan partai Bapak tidak begitu. Mas Arya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada partainya Pak Nasir Nawawi ini sehingga nanti PKP Indonesia juga minimal 5% tadi tercapai nih? Saya kira PKP bisa menargetkan di dapil-dapil strategis mana yang mereka bisa fokus ya. Cukup mereka targetkan misalnya 20 kursi aja, nggak muluk-muluk ya. 20 kursi dari 560 kursi itu udah 3,5% lebih. Jadi mereka tinggal pilih dari 77 dapil, di dapil manakah 20 kursinya akan didapatkan. Yang kedua, isu tadi yang sangat segmented itu terus dilakukan, pertanian, nelayan, transportasi gitu ya. Dan yang ketiga saya kira adalah harus ada terobosan kebijakan ya. Kalau misalnya PKP Indonesia mau gitu ya, anggota dewannya incumbent sekarang yang di DPRD itu di seluruh Indonesia bikin kebijakan, nggak usah terima gaji bulan Maret, serahkan kepada negara gitu. Wah ini strategi kampanye efektif sekali ya. Pasti akan menarik. Ya berkorban dulu lah sedikit. Berkorban dulu gitu kan. Itu kan akan memancing pemberitaan seluruh Indonesia. Ya menarik. Pak Nasir, singkat saja 5 detik, 10 detik. Apa yang bisa disampaikan buat penonton? Baik, saya kira kepada seluruh pemirsa TV Berita 1, kami mengharapkan pergunakanlah hak Anda pada tanggal 19 April nanti. Inilah kesempatan Anda untuk menentukan ke arah mana negara kita ini. Jangan menjadi golput. Dan insya Allah lebih baik kita itu memberikan suara kita daripada kita tidak berbuat. Dan kami juga mengharapkan Anda mempercayakan PKP Indonesia nanti menjadi salah satu partai yang ikut di Senayan yang mungkin akan menyampaikan aspirasi Anda. Dan dalam kesempatan saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada kami. Oke, baik Pak Nasir. Terima kasih, sukses buat PKP Indonesia. Salam buat Bang Yos ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Arya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya tentang PKP Indonesia. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena rekan saya sesaat lagi Winda Irawan akan segera hadir untuk menyampaikan berbagai informasi dari sudut pandang media online tentunya dalam Prime Time Connect.
Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang